Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi berkah dalam. Semua orang yang pernah belajar hukum tentu kurang setuju dengan pernyataan Tuhan Yesus untuk jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Padahal perbuatan jahat yang dilakukan seseorang, kalau sudah memenuhi tindak atau delik pidana, harus dalam tanda kutip dilawan, atau dijatuhi, atau dituntut secara hukum. Artinya, orang yang bersalah perlu dihukum setimpal dengan kesalahannya. Kita memang tidak boleh membalas dendam, tetapi secara hukum kita tidak bisa diam saja menerima kalau kita dibuli atau diintimidasi secara fisik atau verbal. Tuhan pada pagi ini memang menekankan arti kasih di atas segala hukum. Memang benar kita tidak boleh membalas orang dengan perbuatan yang sama sebagaimana dia memperlakukan kita. Kejahatan memang tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Hari ini melalui Injil suci, Tuhan mengubah hukum dengan belas kasihan, rahmat, kesabaran, dan cinta kasih. Tuhan juga menjelaskan bahwa tidak ada ruang untuk pembalasan atau balas dendam. Kita tidak hanya harus menghindari membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus mencari kebaikan orang-orang yang telah membuat kita sakit. Tuhan Yesus bukan hanya menginginkan kita agar tidak berbuat jahat, melainkan lebih daripada itu, agar kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi, Tuhan bukan melegitimasi ketidakadilan dan kejahatan. Ia juga tidak membiarkan kejahatan merajalela. Sebaliknya, ia ingin kejahatan berhenti. Caranya dengan kelembutan dan logika rohani, supaya orang yang keras hati dan emosi menjadi sadar diri. Jika hukum mata ganti mata dan gigi ganti gigi diterapkan tanpa logika rohani, maka semua orang akan buta dan ompong. Mengapa? Sebab semua orang pasti punya salah. Jika dibalas timpal dengan kesalahannya, semua orang akan menderita karena hukuman. Karena itu kita memerlukan penerapan logika rohani, logika yang menolong orang untuk hidup berdasarkan nurani dan bukan sekadar taat semu kepada hukum di luar dirinya. Selamat berefleksi.
Tuhan memberkati.